ya gitu. Kita memang harus sampaikan dengan detail dan kalaupun ini belum terbukti sekarang, saya percaya. Ya udah kita salaman ya berarti. Ya gitu. Kita salaman apa dulu? Lanjut terus. Salaman dulu nih. Karena gini, Maknanya apa dulu nih? Karena gini Bang. Maknanya supaya terus sebenarnya yang, salah juga SP3, belum sampai ke penyidikan SP2 lidik mungkin. ya SP2 lidik ya. Jadi intinya terus yang kedua yang Polda Metro Jaya. Ya kan Polda Metro Jaya ini yang nanti Mas Roy bersiap-siap nih. Oh iya. Kalau perlu 1 juta pengacara ada gitu ya kan? Yang kriminalisasi itu. Ya. Anda maksudnya mau bilang Nggak ada kriminalisasi di situ. Oke. Nggak mungkin lah kan ya Mas. Jadi independen. Gini loh Mas. Ini pun harus berani di challenge Mas. Mas mereka kalau Ya. mau menuduh orang itu punya ijazah palsu harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru Tahun berapa? Sorry. Justru ijazahnya keluar Nggak dulu. nggak bisa Mas itu Iya. memfitnah orang. Enggak fitnah, enggak ada. Oh fitnah ini, makanya Nggak. Anda nanti kena loh ya. 310, 311 itu kena itu. berarti laporan pencemaran nama baik masuk. Oh iya menurut masuk Anda? ini, Oke. masuk nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Tunggu saja. Ya? Tunggu saja. di Oh mana enggak, fitnahnya. ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Oke. Karena ini Yang Lo silakan buktikan aja gitu. termasuk data pembanding yang Anda nilai Iya, palsu enggak. tadi. Artinya nanti tuduhan itu kan harus dibuktikan. Ya, kalau misalnya 310, 311, 27A nanti pencemarannya di mana, anunya di mana. Oh, kita menguji itu hak publik ya dengan kebebasan informasi publik. Ada undang-undangnya 14 tahun 2008. Kemudian yang paling penting lagi, simple sekali lagi. Yang membuat ribut itu kan karena tidak ditunjukkan dari awal. Ibu Megawati aja udah dari awal juga itu termasuk yang public figure yang paras ya gitu. Jadi tunjukkan kalau ada ijazahnya, ya udah tunjukkan aja. oh Selesai. tidak boleh, nggak ada Iyalah. satu undang-undang pun di Republik ini kepada masyarakat biasa seperti Pak Jokowi untuk menunjukkan hal-hal pribadinya Mas, nggak ada Mas. Itu, Oke. itu bukan hal pribadi. Oh nggak ada, nggak. Ini Oh nggak bukan hal bisa pribadi. dong. Iyalah. Oke. Ya kan sekarang KTP aku ya. minta ijazah Mas. Boleh tak kasih? KTP. Tak tunjukkan. Oh KTP masuk data pribadi karena ada oke. ejeknya. Terus Live. sertifikat. Nggak ngerti. Nggak bisa. Nggak ngerti, nggak bisa beda. sebelum Ini orang nggak ngerti hukum tapi so tahu. Enggak lah. Gini. Kita tahu Nggak bisa Mas. Kita coba. Nggak ada Oke. makanya. Lain. Di tengah Tapi itu ya yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan. Saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Enggak. Itu pengetahuan dari kampus Ruko itu. Juru bicara Jokowi, Sylvester, menjadi jumawa dan semakin tengil setelah ijazah sang majikan dinyatakan asli oleh pihak kepolisian. Dalam pernyataannya, Sylvester meminta Roy Suryo bersiap menghadapi laporan dari Joko Widodo dan sebaiknya gunakan saja 1.000 pengacara untuk membantunya. Karena menurut Sylvester, Roy Suryo CS pasti akan terjerat dengan pasal yang telah dilaporkan kepadanya dari segala sisi. Jadi untuk yang Dumas ini udah clear, udah nggak perlu lagi kita bahas ya, kecuali mereka mau gugat lagi gitu loh. Iya. Ya gugat terus lah ini. tapi ada hal yang masih Anda ragukan tidak dengan Gini pembanding ya, ilmiah tidak begitu caranya. Ilmiah itu bukan naratif. Ilmiah itu deskriptif, clear, kemudian hitam di atas putih. Ya, Oke, dikatakan tintanya, katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Terus satu kali yang paling penting ya, dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembandingnya harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama, gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti, gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simpel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi? Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali saya mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Saya menghormati, tapi kenapa percaya nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya, saya harus menerima dan menghormati. Bareskrim kita apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas, hasilnya belum. Tintanya apa, kertasnya apa, dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu, sepanjang awal tadi Pak Dirut mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu, kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak?
Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan Tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan. Aha. Nah, jadi itu clear. Ya, dan saya berpikir bahwa kejadian yang sama akan terjadi di Solo dan Sleman. Karena apa? Karena mereka nggak punya legal standing Oke. gitu loh, ya kan? Namun sang pakar telematika, Roy Suryo, menyatakan bahwa dia siap menghadapi semua tuntutan dari pihak Joko Widodo. Lebih lanjut, Roy Suryo juga mengomentari pernyataan dari pihak kepolisian yang menyatakan ijazah Jokowi asli, namun tidak menunjukkan fisik dari ijazah Joko Widodo, yang menjadi inti dari semua permasalahan ini. Menurut Roy Suryo, ilmiah itu bukan naratif, tetapi deskriptif, hitam di atas putih, dan bisa terlihat secara visual. Enggak sih, udah pasti itu asli. Ya. Jadi saya kasih selamat dulu ke Mas Roy Selamat kenapa dulu nih? atas ijazah hari ini palsu. Ya kan? Oke. Nah, tetap Selamatnya ke saya yakin pelapor. bahwa Mas Roy sampai kapanpun mengatakan ijazah itu palsu. Sampai bahkan setelah putusan pengadilan yang inkrah. Bukan hanya, tapi kalau kita melihat bahwa tadi Mabes Polri sudah melakukan SP3 Mas Roy. Jadi ini udah final untuk Dumas dari Ya, satu apa bagian. namanya TPUA. PPUA ini udah selesai gitu loh. Karena memang udah apa bahwa gugatannya mereka itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu. Dan yang terpenting, Roy Suryo juga mengingatkan Sylvester bahwa semua permasalahan ijazah ini belumlah final, karena semua keputusan akhir ada di ranah pengadilan. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan. Mana ijazahnya? Ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Oke. Jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak cerita dongeng aja tadi, tapi ijazahnya nggak ada. Ya, Oke. makanya skripsinya Nggak, udah yang jelas. memasukkan siapa? Loh, itu harus diteliti. Terus Makanya tahun polisi berapa yang harus. memasukkan? Ya makanya Ya, polisi harus Anda clear. sendiri aja nggak bisa Ada memastikan nanti. itu. Nanti ada tapi kalau Anda jalan, ya. membunuh karakter orang Nggak, dan menuduh nggak ada yang dibunuh. orang itu Nggak ada yang dibunuh. ijazahnya palsu. Ini Oke. ilmu pengetahuan justru dimatikan. Ilmu dengan pengetahuan narasi-narasi apa? dengan- ilmu pengetahuan, Mas. Orang Barreskrim sudah menyatakan ijazah ini asli kok. Ya kalau clear. seperti itu masa masyarakat percaya sih? Ya, Sekarang percaya oke. lah. Enggak. Sorry, saya potong di situ.